Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Azia Ulhaq dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, dengan membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman web. Nah, di sini saya membuat program formulir dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, kita langsung buka saja. Nah, di sini saya sudah membuat. Saya membuat dengan HTML. HTML sebagai fondasi sebuah halaman web. Jadi awal membuatnya kita ketik type HTML. Setelah itu head kepala. Nah, di sini saya membuat dengan style CSS internal. Nah, CSS internal yang ditempatkan di dalam teks style yang berada di bagian head kepala dari dokumen HTML. Nah, setelah itu H1 itu untuk membuat judul, font, family menggunakan Times New Roman, color saya menggunakan warna biru. Nah, padding top ini untuk mengatur jarak padding di sisi atas elemen. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jarak ini dengan jarak di atas elemen ini ada 10. Jarak ini dengan jarak di atas sini. Nah, terus input type text ini menggunakan CSS internal untuk membuat garis atau form pada sini. Untuk membuat garis pada sini. Setelah itu style, title, formulir ini untuk digunakan nama dokumen yang nama dokumen ini yang ada di sini. Nah, setelah itu form action, tabel. Di sini saya membuat tabel elegant center di tengah. Nah, setelah itu TR digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Setelah itu TD digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Nah, TD width lebar menggunakan 500. Setelah itu H1 formulir. Tadi H1 untuk membuat judul ini kodenya. Nah, setelah itu formulir BR. Nah, BR ini digunakan untuk membuat garis baru seperti ini. Membuat garis baru, formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Nah, setelah itu ada TD width level 50. Nah, image src ini untuk memasukkan logo. Nah, dengan memasukkan logo ini dengan cara logo dengan file ini harus satu file seperti ini. Logo dengan ini. Nah, setelah itu tabel elegant center, membuat tabel lagi, cell spacing 10. Cell spacing ini menentukan jumlah spasi antar sel. Nah, jadi contohnya membuat antara sel itu ini dengan ini, jarak menentukan jarak.
Setelah itu TD label. B ini untuk membuat nama menjadi tebal. Label input type text name nama. Padding top ini untuk mengatur jarak padding di sisi atas elemen, sama yang di atas. Nah, setelah itu TD rospan 4. Nah, yang dimaksud rospan ini untuk meletakkan jumlah baris yang harus dilintasi oleh sebuah sel. Jadi saya membuat ini untuk melintasi 4 baris. Ini contohnya. Membuat ini melintasi 4 baris, nama, kelas, hobi, jenis kelamin, melintasi menggunakan rospan. Setelah itu label pilihan ekstrakurikuler, input type, checkbox seperti ini. Nah, dan seterusnya. Setelah itu label type text, TD label hobi input text, name hobi, label B besar jenis kelamin, label input type text. Setelah itu TD rospan 2, melintasi meletakkan jumlah baris yang harus dilintasi oleh sebuah sel. 2 berarti seperti yang tadi ini. Saya membuat ini melintasi 2 baris, tanggal lahir dan alamat lengkap. Nah, setelah itu label alasan memilih ekstrakurikuler, input type text. B keterangan, P itu paragraf, membuat paragraf keterangan. Nah, setelah itu TR TD label alamat lengkap, input type text. BR membuat baris. Setelah itu label nomor telepon ini. Setelah itu email, label Elegant Center Corresponding 10, width lebar 350, Jakarta 2005. Nah, TD besar menunjui orang tua wali. Nah, seperti ini. Width input type text, width 350. Hampa calon peserta, input type text, name calon peserta, WR. Setelah itu TD nama jenis. Nah, seperti ini. Setelah itu TD call span 2. Nah, call span ini untuk menggabungkan kolom. Jadi seperti ini, menggabungkan kolom ini dengan ini, sisi kanan dan kiri, menggabungkan menjadi satu menggunakan call span. Nah, setelah itu TR table form body HTML. Nah, dan jadi seperti ini. Tuh, guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.